Halo, nama saya Tristan Natala dari 12 MIPA 2. Saya akan berbicara tentang penerapan konsep gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita berbicara tentang konsepnya. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh interaksi magnet yang ada pada benda-benda magnetik, seperti besi, baja, atau nikel. Gaya magnet dapat menarik atau menolak benda-benda magnetik lainnya, tergantung pada jenis kutub yang berdekatan. Kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik. Gaya magnet juga dapat menembus benda-benda lain, seperti kertas, plastik, dan kayu. Gaya magnet berasal dari gerakan muatan listrik atau elektron pada benda-benda magnetik. Setiap elektron yang bergerak menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi benda-benda magnetik lainnya. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya yang keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Semakin dekat garis-garis gaya, semakin kuat medan magnetnya. Selanjutnya, menghitung gaya magnet. Jika kawat yang dialiri arus listrik diletakkan dalam medan magnet, kawat mendapatkan gaya magnetik. Arah gaya Lorentz atau gaya magnetik yang terjadi pada kawat berarus listrik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan yang ditujukan pada gambar di sebelah kanan. Besar gaya Lorentz yang dialami oleh kawat pengantar yang panjangnya L dialiri arus listrik I dalam medan magnet B dinyatakan oleh hukum Lorentz. Secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. F sama dengan I kali L kali B sin theta. Dengan F adalah gaya magnet, satuannya Newton. B induksi magnet yang satuannya Tesla. I kuat arus listrik yang satuannya ampere. L panjang kawat satuannya meter. Dan theta sudut antara arah arus listrik dengan kuat medan magnet satuannya derajat. Ada juga gaya magnet pada partikel bermuatan bergerak. Rumusnya F sama dengan Q dikali V dikali B sin theta. Dengan Q muatan partikel yang satuannya coulomb dan V adalah kecepatan muatan partikel yang satuannya meter per second. Untuk penerapan pertama yaitu motor listrik. Salah satu penerapan untuk gaya magnet adalah motor listrik yang digunakan dari kipas angin hingga kendaraan listrik. Motor listrik menggunakan gaya magnet untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor yang diam dan berisi kumparan kawat yang dihubungkan ke sumber listrik. Sementara itu, rotor adalah bagian motor yang berputar dan terdiri dari magnet permanen. Ketika arus listrik melalui kumparan kawat pada stator, medan magnet yang berputar dihasilkan. Medan magnet ini kemudian menarik motor untuk berputar, menghasilkan energi mekanik. Nah, kita bisa lihat di videonya ini, stator yang berisi kumparan kawat dialirkan arus listrik dari sumber listrik melalui brush. Karena itu dihasilkan medan magnet. Jadi medan magnet tersebut menarik rotor dan akan berputar sehingga menghasilkan energi mekanik untuk menggerakkan sesuatu. Untuk penerapan kedua yaitu magnetron. Magnetron adalah alat yang menggunakan gaya magnet untuk menghasilkan gelombangan mikro yang digunakan di microwave. Magnetron terdiri dari tabung vakum yang berisi elektron, anoda, dan katoda. Di sekitar tabung vakum terdapat magnet permanen. Ketika arus listrik dialirkan ke katoda, elektron akan terlepas dari katoda dan menuju ke anoda. Karena adanya medan magnet dari magnet permanen, elektron akan bergerak melingkar di sekitar anoda. Gerakan elektron ini menghasilkan gelombang mikro yang keluar dari lubang-lubang anoda.
Gaya magnet yang digunakan oleh magnetron adalah gaya yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet akibat gerakan elektron. Jadi benda ini menggunakan rumus gaya magnet pada partikel bermuatan. Nah, dari video ini kita bisa lihat arus listrik dialirkan ke katoda, elektron akan terlepas dari katoda dan menuju ke anoda. Tetapi karena ada medan magnet dari magnet permanen, elektron akan bergerak melingkar di sekitar anoda. Gerakan elektron ini menghasilkan gelombang mikro yang keluar dari lubang-lubang anoda. Kesimpulannya, jadi kita simpulkan gaya magnet banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan sangat penting untuk kita. Terima kasih.